Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa bedanya hukum dengan sikap hukum. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, maka ada dua hal yang perlu kita pahami, yakni tentang hukum dan sikap hukum. Jangan sampai ketika kita menyampaikan sesuatu, maka kita menyampaikan sesuai dengan nafsu kita, menyampaikan sesuai dengan keinginan kita saja, tanpa memperdulikan bagaimana hukum tersebut, penjabaran tersebut yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh teman-teman, apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran ataupun telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum Islam itu adalah berbagai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian ditetapkan di dalam Al-Quran ataupun dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi syariat Islam sebagai sesuatu yang halal ataupun haram, yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan. Contoh teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hukum dalil tentang kalau misalnya kita sujud. Contoh ketika sujud yang nempel telapak tangan dulu atau lututnya dulu, ya kan? Nah, maka ternyata hukumnya dua-duanya itu boleh dan Nabi pernah melakukannya seperti itu. Contoh ada di bawah sini penjelasannya ya. Sama seperti hukum membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Ada hukum Nabi pernah menjaharkannya, kemudian Nabi pernah kemudian lirih, dan kemudian ada yang dalil yang lainnya Nabi kemudian pernah tidak membaca basmalah. Tapi pendapat hukum yang kemudian diambil daripada semuanya ini, maka kita bisa pilih. Nah, pemilihannya itu dinamakan dengan sikap hukum. Maka ketika kita menjelaskan, tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwa yang paling benar yang pakai maksudnya yang pakai dahi yang benar, yang pakai telangan yang salah, yang baca bismillah jahar yang benar, yang disyirkan yang salah. Ini tidak boleh, karena hukumnya itu tadi sudah dijelaskan bermacam-macam. Maka perlu yang namanya kita tetap memilih. Nah, pilihan kita itu adalah namanya sikap hukum. Contoh, waktu itu ketika Ustadz Adi Hidayat LC menjabarkan tentang musik, maka Ustadz Adi Hidayat menjabarkan tentang pertama hukumnya dulu, Rasulullah, keadaan Rasulullah, kemudian ketika terjadi di hari apa, hari raya, ataupun kemudian apa itu yang disyairkan itu kebaikan atau keburukan dan lain sebagainya. Kemudian dijabarkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Maka ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang ketika itu dilakukan haram, ada yang kemudian mubah, bahkan sampai disanjung di dalam Al-Quran, Quran surat Asy-Syura dan lain sebagainya, ketika syair-syair atau syair-syair tersebut kemudian ada kebaikan atau kebenarannya. Misalnya untuk membalas orang-orang yang bersyair buruk tentang Nabi, maka dibalas. Ya, Hasan bin Sabit ya, ketika ada orang-orang penyair yang bersyair buruk tentang Nabi, maka dia menjadi penyair Nabi yang membalas syair mereka dengan kebenaran-kebenaran dan kebaikan. Maka itu malah disanjung langsung di dalam Quran surat Asy-Syu'ara atau para penyair. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Ustadz Adi Hidayat bagaimana sikap hukumnya? Maka Ustadz Adi Hidayat waktu itu memilih sikap hukum musik, ya saya telah menjelaskan hukumnya seperti ini. Ada yang tadi yang kita sampaikan, ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang haram, ada yang nggak haram, dan lain sebagainya. Dan kenapa kok jadi haram, kenapa kok jadi boleh, dan lain sebagainya. Tetapi bagi Ustadz Adi Hidayat sendiri, Ustadz Adi Hidayat menjauhinya, ya kan? Tadi menjauhinya. Kenapa? Karena memang beliau ini kan menghafal Quran dan lain sebagainya. Jadi kalau
fokusnya kepada musik dan lain sebagainya, mungkin takutnya hilang ya hafalannya dan lain sebagainya. Jadi karena sulit menyatu ya untuk musik dan itu, maka beliau menjauhinya. Tetapi ketika menjabarkan hukumnya, beliau memberikan pilihan-pilihan. Kenapa? Karena mungkin ada yang pekerjaannya itu ya lewat musik, ada yang nafkahnya itu lewat musik, maka perlu kebijaksanaan. Tidak langsung kita mengharamkannya sehingga mereka nanti bingung apa solusinya seperti itu. Maka bisa jadi ada solusi-solusi untuk mereka, misalnya yang kayak tadi ya Hasan bin Sabit dan lain sebagainya. Meskipun nanti dalam memberikan pencerahannya, memberikan sikap hukumnya tergantung daripada pemahamannya masing-masing. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tentang hukum dan sikap hukum. Maka ketika ada hukum, maka kita wajib menjelaskannya tidak sesuai dengan keinginan kita saja, tetapi kita menjelaskannya komplit. Jangan sampai karena keinginan kita, nafsu kita, ataupun gara-gara pengen menyenangkan jamaah, kemudian kita hanya menjelaskan yang kita sukai saja daripada Al-Quran dan hadis, padahal penjelasannya itu begitu banyak, kemudian begitu bervariasi, bahkan menjelaskannya itu Nabi begitu bijaksana, tetapi karena nafsu kita hanya mengarahkan kepada yang sesuai dengan nafsu kita saja. Maka bijaksananya ketika kita menjelaskan, jelaskan semuanya, jelaskan semua dalilnya, jelaskan semua hukumnya, dan kita boleh menentukan sikap hukum. Mungkin mana yang terbaik bagi diri kita, maka kita boleh menentukan sikap hukum. Misalnya saya ketika membaca Al-Fatihah, bismillahnya syir, maka saya menentukan sikap hukum ketika saya membaca Al-Fatihah syir. Atau ketika saya misalnya sujud, saya tangan dulu, apakah saya memilih salah satu seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat tentang hukum dan sikap hukum, dan semoga kita semakin cerdas, pintar, dan semakin bijaksana sehingga tidak gampang saling menyalahkan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.